Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dela, apa yang bisa dibagi atau disampaikan tentang self confidence dalam perspektif tasawuf malam hari ini. Silakan Mbak Reza. Selamat malam, Kiai Haji Lukman Hakim. Saya juga suka nonton YouTube Bapak. Lalu juga Buya Syakur. Buya sudah sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya tinggal seraknya aja nih. Tapi sehat dengan terus ya, Buya? Ya setelah ketemu Bareja sembuh semua. Alhamdulillah. Saya sebenarnya mau nanya, karena terus terang saya juga masih harus banyak belajar dan memang masih dalam tahap proses. Dalam waktu kita menjalankan niat di awal itu karena Allah gitu ya. Tadi disebut akan ada ujian-ujian yang datang. Konflik itu terjadi karena niat itu tidak lillahi ta'ala. Mungkin kalau perasaan sih niatnya lillahi ta'ala, ternyata terjadi konflik, berarti ada masih kurang ikhlas gitu berarti ya niatnya. Nah triknya, kiatnya apa untuk tetap menjaga niat kita, atau minimal sadar bahwa tadi kan katanya kalau waliullah atau sufi itu akan diingatkan oleh Allah sebelum terjadinya suatu niat yang tidak diridhoin Allah. Tapi kalau manusia biasa seperti saya ini, apa kiatnya untuk tetap menjaga dan minimal tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah atau teguran bahwa itu tidak diridhoi. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Mungkin yang pertama saya akan berikan waktu dulu untuk Kiai Lukman. Ya, kalau orang-orang sufi atau katakanlah dengan wali tadi dengan sifat dijaga oleh Allah akan apa yang terjadi ketika ia akan berbuat salah. Nah, kita-kita yang awam ini seperti apa gambaran-gambarannya Pak Kiai Lukman? Pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang tadi tentang jadi kita. Ya, silakan Kiai Lukman. Ya. Jadi sebenarnya begini, hamba-hamba Allah ini kan soal ini para sufi itu hanya istilah saja, istilah saja ya. Ketika seseorang ini benar-benar menjadi Abdullah, sudah berarti kita benar-benar menjadi budaknya atau wayangnya lah, boleh disebut wayangnya Allah. Jadi kalau saya menjelaskan tentang Abdul itu ya seperti wayang, wayang kulit maksud saya, gampangnya paling wayang kulit itu tidak satupun kira-kira peran-peran di dalam wayang tadi yang interupsi kepada dalang supaya diganti perannya. Jangan misalnya saya kok sudah terlalu bosan jadi Semar gitu ya, sesekali jadi Arjuna gitu ya, banyak dikerubutin oleh perempuan gitu, nggak ada. Bahkan yang peran jahat pun juga nggak pernah protes pada dalangnya. Tapi semua berakhir menuju satu kotaknya si dalang menyatu di sana. Gitu. Itu karena apa? Mereka tidak ada yang protes, maka ridho, kerelaan ini disebut oleh para sufi sebagai jannatud dunya. Ridho jannatud dunya. Ridho itu adalah surga di dunia ini. Jadi surga di dunia itu bukan fasilitas enak, asik, hedonis macam-macam, enggak. Rupanya adalah ridho. Ya. Jadi kalau kita kepengin tahu rehanul jinan ya, aroma surga yang itu adanya di dalam ridho. Sampai ada satu kisah seorang pemuda ahli ibadah sangat hingga membuat malaikat Jibril sangat kagum, ini ahli surga ini. Dia lapor kepada Allah, Tuhan boleh nggak saya sampaikan pada pemuda itu kalau dia ini ahli surga. Silahkan, tapi kamu lihat dulu di Lauhul Mahfuz, dia ahli surga apa ahli neraka. Dilihat oleh Jibril ternyata dia ahli neraka. Sangat kaget Jibril, Tuhan ini kasihan.
biarlah dia berhenti beribadah, dia sujud terus kepadamu. Boleh nggak kalau saya sampaikan kalau dia ini ahli neraka? Datang, Assalamualaikum, diam saja pemuda itu tetap sujud saja, bersyukur, bertasbih. Sampai 3 kali. Jibril mengatakan, hei pemuda, kamu ini ahli neraka, saya mau. Kenapa enggak kau jawab tadi? Pemuda ini akhirnya menjawab, Waalaikumsalam, saya tahu Jibril, kamu tadi bilang kalau aku ahli neraka. Tapi kenapa kamu kok? Kata Jibril, terus-menerus beribadah, kan enggak ada artinya kamu. Apa jawab si pemuda ini? Loh, kalau saya ditakdirkan menjadi ahli neraka, kenapa saya tidak boleh bersyukur? Itu takdir Allah yang sempurna pada saya. Dan tidak cacat sedikit pun takdir Allah. Kaget Jibril. Nah ini pemuda ini kontroversial tampaknya. Dia lapor kepada Tuhan, Tuhan hambamu kok begini. Kata Allah, cobalah kamu lihat lagi di Lauhul Mahfuz bagaimana dia. Dilihat, kok berubah dia, jadi ahli surga. Dia balik lagi, dia bilangin, kamu ini ahli surga. Tapi si pemuda juga tidak gembira juga enggak. Ini juga enggak, biasa-biasa saja. Nah ini artinya apa? Ar-ridha anillah ini menempati sebuah posisi yang membebaskan betul. Ya, untuk sebuah harapan, karena dengan ridho itu apa ya, rasanya ya hidup ini lebih merdeka betul. Saya kira itu tambahan dari saya ya. Baik, terima kasih Kiai Lukman. Buya, kita tarik lagi tentang apa yang disampaikan Mbak Reza tentang niat dan kita menjaga niat. Ya, menjaga niat bahwa kita ini kan kalau Nabi punya keistimewaan maksum. Kemudian para wali punya keistimewaan juga mahfud. Nah, kita kadang-kadang niat itu kan bisa saja di tengah jalan menjadi goyah begitu kan, atau tidak sesuai dengan awalnya. Ya, niatnya seperti apa? Saya kira itu menjadi standing order ya. Bahwa niat itu jangan take it for granted. Bahwa niat saya benar, sudah selesai nanti pasti benar. Enggak. Di tengah perjalanan bisa berubah, bisa dirampok oleh setan. Makanya niat itu sendiri mesti dikawal. Makanya perlu ada muhasabah, ada self correction, selalu dikoreksi, dikawal. Saya ini langkah saya masih benar enggak. Kadang-kadang kita menyimpang jauh, kita masih beranggapan kita masih di jalurnya, padahal sudah jauh menyimpang. Itu sudah berjalan berhari-hari. Ternyata begitu lihat ke belakang, pohon kersen masih di belakang juga. Namanya jalan di tempat. Kadang-kadang begini, kita mau makanya begini, sebelum kita melangkah, ya, melaksanakan niat kita. Yang pertama adalah titik tolak kita dibikin persis yang akurat sekali. Kalau perlu pakai kompas, pakai apa saja yang kira-kira lurus. Lurus itu adalah 2 titik yang dipertemukan dalam jarak yang terdekat. Itu namanya garis lurus. Garis lurus. Tapi kalau jalan nggak ada, yang ada lempeng, yang lempeng bukan lurus itu mah. Mau ke Jakarta, melangkahnya ke timur, nggak bakal ketemu. Jadi pertama kita harus tahu dulu tujuan kita kemana, to the point. Mana mau kemana? Ke Jakarta, ya udah tujuannya. Di tengah perjalanan juga kadang-kadang kita nggak jadi ke Jakarta, tergoda akhirnya mampir dulu ke Patok Besi. Minum dulu di situ, akhirnya nggak sampai Jakarta kan. Nah, nanti
ketika kita ternyata menyimpang dari niat awal, itu selalu mengklaim kepada setan. Gara-gara setan yang menyelewengkan kita ini. Semua orang menyalahkan setan. Nanti di akhirat setan dipanggil oleh Allah, diadili. Wahai setan, apa betulkah kamu yang menyelewengkan mereka? Apakah engkau menyesatkan mereka? Ditanya oleh Allah. Kemudian setan itu menjawab, wa qala qarinuhu ma atghaituhu. Aku tidak menyesatkan dia kok. Ya, innahu kana fi dhalalim ba'id. Orang itu tersesat sendiri kok. Jadi si setan itu tidak menyesatkan, ini pengakuannya, hanya menggoyang dikit saja, tek saja, sedikit saja. Katakan 1/1000 mili, nggak ada artinya kan? Tetapi ketika titik tolak itu tidak lurus, maka lama kelamaan setelah sekian ribu kilometer akan renggang, akan semakin menjauh. Disitulah fungsinya, makanya yang benar niat itu ya kan gitu, harus kita jadikan titik tolak yang sejak awal harus betul-betul lurus sekali. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, dalam perjalanannya kita harus selalu mengontrol dari saat ke saat yang lain. Karena bisa saja di tengah jalan kita menyimpang. Awalnya bikin pesantren, betul. Niatnya ingin mencerdaskan anak bangsa, betul. Niatnya untuk mempersiapkan generasi pemuda yang beragama Islam yang baik, iya betul. Tanahnya diwakafkan, betul. Dia ngaji ngamen caban, betul. Tapi lama kelamaan setelah santrinya ribuan, dia melihat uang banyak sekali, mulai bergeser mencari materi akhirnya. Sampai hataman Quran 2 juta kok. Kali 100 berapa tuh? Kambingnya motongnya hanya 4 kok. 2 juta kan pantesan tiap tahun. Akhirnya dulu mewakafkan tanahnya, setelah lebih banyak malah tiap tahun beli tanah. Iya kan? Awalnya adalah melawan korupsi, betul nggak? Setelah mendapat jabatan melakukan hal yang sama nggak? Itu kan persoalannya. Niat awalnya betul. Nah itulah makanya kita kembalikan pada akhirnya mah beginilah. Apapun terjadi nggak usah menyalahkan setan lah. Saya kasihan lihat setan tuh. Selalu dipersalahkan oleh manusia. Tapi lucunya begini, saya kasihan lihat setan karena oleh manusia sealam dunia dipersalahkan setan itu. Sehingga saya tawarin, Tan, boleh mau nggak saya berikan bantuan advokasi? Dia bilangnya nggak usah, katanya nggak usah. Maksudnya apa? Ya biarin aja lah. Kenapa sih? Memang ya saya seneng aja. Saya nggak mengerti manusia kalau dipersalahkan marah nggak? Marah. Kalau setan gembira dipersalahkan tuh. Kenapa kamu gembira? Ya memang saya senang disalahkan. Kenapa? Karena ketika menyalahkan aku, kata setan, itu orang itu dapat dipastikan tidak mungkin akan bertobat kepada Tuhannya. Karena orang yang menyalahkan orang lain itu berarti dia tidak mengaku bersalah. Ketika orang tidak mengaku bersalah, jangan berharap dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Terima kasih begitu aja.